Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati dari Teknik Industri Angkatan 2023 dengan NIM akhir 112. Di sini saya dari kelompok 23 dengan shift 1. Di sini tujuannya saya ingin melakukan pengerjaan tugas mingguan dari tutorial praktikum operasional 2, di mana di sini terdapat sebuah soal untuk shift 1, yaitu mungkin langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu diketahui bahwa sebuah perusahaan manufaktur sedang merencanakan proyek pembangunan pabrik baru untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka. Proyek ini terdiri dari beberapa tahap, mulai dari perencanaan awal hingga operasional penuh. Manajer proyek ingin mengetahui jalur kritis proyek agar dapat mengoptimalkan waktu dan sumber daya. Berikut ini adalah daftar aktivitas proyek beserta hubungan ketergantungannya, di mana di sini ada tabel aktivitas, deskripsi pekerjaan, pendahulu, dan durasinya. Lalu ditanyakan, tentukan jalur kritis proyek menggunakan metode CPM, dan yang B ini, hitung total waktu penyelesaian proyek. Untuk mengerjakan tugas mingguan ini, saya akan menggunakannya dengan dua software, yaitu RStudio dan POM-QM. Untuk yang pertama, saya akan pergi ke RStudio terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat sintaksnya. Untuk soal nomor pertama, yaitu dengan mengetik sintaks load library atau library igraph, yaitu dimana di sini saya menggunakan igraph untuk membuat dan menganalisis jaringan jalur aktivitas proyeknya. Lalu yang di sini yaitu mendefinisikan aktivitas proyek dengan durasi dan dependensi. Di mana di sini aktivitas data frame, di mana aktivitasnya yaitu ada aktivitas dan durasinya. Di mana di sini untuk cara membacanya itu dari A itu 10, B itu 15, C itu 12, D 20, E 25, F 18, G 22, H 14, I 10, J 8. Di mana di sini aktivitas ini adalah data frame yang berisi daftar aktivitas proyeknya dari A sampai Z beserta durasi masing-masingnya. Yang di sini tadi saya sudah contohkan, yaitu dari A ke A itu 10, B itu 15. Lalu selanjutnya ada dependensi, yaitu data frame from to A to B, A to C, B to D, C to D, D to E, E to F, B to G, E to G, G to F, H to I, F to I, I to J. Di mana di sini untuk dependensi sini menunjukkan ketergantungan antara aktivitasnya dari si from ini ke to. Nah, contohnya itu yang kayak tadi, kayak A ke B, A ke C. Lalu selanjutnya itu membuat grafik dari dependensi aktivitasnya, yaitu dengan G graph from data frame dependency directed sama dengan true. Terus selanjutnya yaitu menentukan jalur kritis berdasarkan jalur terpanjang, di mana di sini paths, all simple paths, G from A to G mode sama dengan out. Di mana di sini tuh untuk paths-nya ini sendiri, untuk paths-nya itu sendiri yaitu mencari semua jalur dari aktivitas awal ke aktivitas akhirnya. Terus untuk mode sama dengan out ini berarti pencariannya ini mengikuti arah panah dari prasyarat ke aktivitas berikutnya. Lalu selanjutnya untuk menghitung durasi untuk setiap jalurnya itu, yaitu dengan duration as apply paths function path, di mana sum activities, total durasi, match nama path, activities, total aktivitas. Di mana untuk penjelasan as apply ini adalah menghitung durasi total setiap jalur dengan menjumlahkan durasi aktivitas di dalamnya. Lalu untuk
yang names path aktivitas ini mencocokkan nama aktivitas di jalur dengan data aktivitas untuk mengambil durasinya. Lalu selanjutnya untuk menentukan jalur kritis, jalur dengan durasi terpanjang, yaitu dengan critical path, name path, which max duration, di mana total durasinya itu max duration. Lalu untuk which max duration ini yaitu untuk menemukan indeks jalur dengan durasi terpanjangnya. Lalu untuk critical path ini sendiri adalah aktivitas dalam jalur tersebut. Lalu untuk total durasinya yaitu durasi jalur kritis di mana waktu penyelesaian proyeknya. Lalu menampilkan grafik jalur kritisnya dengan visualisasi grafnya itu sendiri dengan edge node, I false, apply, get edge list, G satu function, EL, in critical paths yaitu red dan gray. Untuk node colorsnya I solve, FG untuk name-nya, personnya in, critical paths, red dan light blue. Untuk warna tepinya atau edge-nya itu dengan simple vartex-nya diatur berdasarkan apakah mereka termasuk jalur kritis. Lalu untuk jalur kritisnya sendiri ditandai dengan warna merah dan juga tepi simpulnya itu warna light blue. Lalu selanjutnya itu plot G edge arrow size-nya itu 0,5, edge color-nya itu sama dengan edge color, vertex color-nya sama dengan node color, vertex-nya sama dengan 30, vertex label color-nya itu black, vertex label dot check-nya itu 1,5 dan sama dengan grafik jalur kritis atau CPM. Dimana fungsi plot ini menggambarkan graf dengan parameter visual seperti ukuran panah, warna, dan label. Lalu yang terakhir yaitu menampilkan hasil atau output, di mana cat jalur kritis proyek CPM method itu sama dengan fase critical path collapse sama dengan atau dibagi N, dan lalu selanjutnya untuk cat total waktu penyelesaian proyek yaitu total durasi hari bagi N, di mana untuk output text yang menampilkan jalur kritis ini akan saya running akan didapatkan setelah saya running. Lalu untuk selanjutnya saya running. Sudah itu. Nah, di sini didapatkan hasilnya untuk jalur kritis proyek CPM method yaitu A, B, D, E, G, H, I, J, dan total waktu untuk penyelesaian proyeknya yaitu waktu penyelesaian proyeknya itu 124 hari, dan di sini ada grafik jalur kritis CPM-nya. Lalu selanjutnya saya akan lanjut ke soal yang kedua. Dapat sebuah soal, sebuah perusahaan teknologi sedang mengembangkan sistem keamanan cyber berupa untuk melindungi data pelanggan mereka dari serangan cyber. Nah, proyek ini harus diselesaikan dalam waktu 8 bulan. Tim proyek yang mengetahui estimasi waktu penyelesaian menggunakan metode PERT. Berikut ini adalah aktivitas proyek beserta 3 perkiraan waktu. Kemudian di sini ada aktivitas, deskripsi pekerjaan, pendahulu, optimis, paling mungkin, dan pesimis. Lalu di sini ditanyakan tentukan jalur kritis proyek ini menggunakan metode PERT, dan yang kedua itu hitung perkiraan waktu penyelesaian proyek menggunakan metode PERT. Lalu saya kembali ke RStudio. Di sini untuk soal nomor 2 itu dengan mentik data aktivitas proyek dengan estimasi waktu PERT-nya, yaitu dengan aktivitas data frame. Di sini ada aktivitas, optimis, paling mungkin, dan pesimis. Di mana untuk data frame ini sendiri yaitu berisi 12 aktivitas proyek A sampai L. Lalu selanjutnya setiap aktivitas ini memiliki 3 estimasi waktu yaitu optimis, paling mungkin, dan pesimis. Di mana optimis ini adalah waktu tercepat jika semuanya berjalan lancar, paling mungkin ini waktu realistis, dan pesimis ini waktu terlama jika ada hambatan. Di mana untuk cara membacanya itu dari aktivitas A yaitu memiliki waktu estimasi
paling cepat 8 hari, paling mungkin itu 12 hari, dan pesimis 18 hari. Nah, untuk pembacanya itu sampai dengan L dan seterusnya. Lalu selanjutnya untuk menghitung waktu estimasi menggunakan rumus yaitu activities optimis plus 4 kali activities paling mungkin, dimana plus activities pesimisnya itu dibagi 6, dimana di sini TEI adalah rata-rata tertimbang yang memberikan bobot lebih pada estimasi paling mungkin, contohnya untuk si aktivitas A. Nah, kolom TEI ini akan muncul di activities. Lalu untuk definisi hubungan antara aktivitas edge-nya itu untuk edge data frame from to A to B, yaitu untuk tabel edge-nya ini sendiri itu menunjukkan hubungan prasyarat antara aktivitas, contohnya aktivitas A ke B, B ke C, dan si B ini hanya bisa dimulai setelah A ini selesai. Lalu untuk selanjutnya ini ada percabangan, di mana percabangannya ini memiliki dua penerus, yaitu di mana seperti C ke E dan E ke E, yang dimana bisa berjalan paralel setelah B ini selesai. Lalu selanjutnya untuk membuat grafik proyek, di mana G graph from data frames edge directed sama dengan true, di mana fungsi graph from data frame ini yaitu mengubah tabel edge menjadi graph berarah. Lalu selanjutnya untuk menentukan semua jalur dari awal ke akhir, yaitu dengan paths, all simple paths, G from A to L, modenya sama dengan out. Lalu untuk all simple paths ini akan mencari semua jalur dari A ke L. Lalu untuk menghitung durasi untuk setiap jalurnya itu yaitu dengan duration as apply paths, function paths, sum activities, match name path, aktivitas. Dimana as apply itu menghitung durasi setiap jalur dengan menjumlahkan TE aktivitas di dalamnya. Lalu selanjutnya yaitu menentukan jalur kritis, jalur dengan durasi terpanjang, yaitu dengan critical paths, name paths, which max duration, total duration, dan max duration. Dimana which max duration ini menemukan jalur terpanjang atau jalur kritisnya sendiri. Lalu selanjutnya menampilkan grafik jalur kritis ini dengan visualisasi graph dengan edge color, I false, apply get edge list, G-nya itu 1, function E, all E in critical paths yaitu red dan gray. Untuk node colorsnya itu red dan light blue. Lalu untuk plotnya itu dimana plot ini akan menunjukkan jalur kritis untuk analisis visualnya. Untuk edge arrow-nya ini size 0,5, edge color-nya sebenarnya edge color, verticals-nya sebenarnya color, untuk vertex-nya itu 30, vertex label color-nya itu black, dan vertex label check-nya itu 1,5, dan main grafik jalur kritisnya itu per. Lalu selanjutnya menampilkan hasil atau output, di mana hasil yang dihasilkan itu jalur kritis proyek sama total waktu penyelesaian proyek. Selanjutnya saya akan running. Sehingga didapatkan totalnya itu untuk jalur kritis proyek per method yaitu A, B, C, E, F, G, I, J, K, L. Lalu untuk total waktu penyelesaiannya itu 155,333 hari. Di sini ada grafik jalur kritis part-nya. Selanjutnya saya akan mungkin untuk menyamainya saya akan menggunakan POM-QM, mana untuk nomor 1 yaitu dengan memilih project management atau PERT atau CPM dengan single time estimate. Untuk title-nya yaitu ini nomor 1 dengan number of activities-nya yaitu ada 10. Lalu klik OK. Selanjutnya saya paste saja. Untuk activities time-nya itu untuk A itu 10, B itu 15, C itu 12, D itu 20, E itu 25, F itu 18, G itu 22, H itu 14, I itu 10, J itu 8. Nah, yaitu
A ini harus dilakukan setelah A ini selesai. Lalu untuk selanjutnya di sini tuh ada percabangannya juga, yaitu C dan B ini dilakukan secara berbarengan atau paralel. Lalu selanjutnya saya akan solve. Nah, di mana di sini didapatkan hasilnya yaitu 124 untuk activity time-nya. Lalu untuk jalurnya itu dari A, B, D, E, G, H, I, J. Nah, di sini juga ada visualisasi dari precedence graph-nya itu sendiri. Lalu selanjutnya dapat disimpulkan bahwa nomor 1 RStudio dan POMQM ini memiliki nilai yang sama, yaitu berarti jawaban nomor 1 yaitu 124 hari. Lalu selanjutnya saya akan mengerjakan pengerjaan nomor 2-nya dengan mengeklik Project Management atau CPM dengan triple time estimate-nya. Lalu untuk title-nya itu yaitu ini nomor 2 dan number of activities-nya itu 12. Lalu klik OK. Lalu selanjutnya saya akan memasukkan datanya. Nah, di sini ada optimist time yaitu waktu paling cepat, most likely time yaitu waktu rata-rata, dan waktu pesimisnya itu waktu paling lama. Yaitu untuk optimis A itu 8. Lalu selanjutnya ada predecessor 1 dan predecessor 2, di mana B ini bisa dilakukan setelah A, C ini bisa dilakukan B, dan seterusnya. Lalu selanjutnya di sini ada E, yaitu D ini memiliki 2 percabangan, yaitu C dan D. Begitu juga dengan I, yaitu G dan H. Lalu setelah datanya sudah saya masukkan semua, lalu saya klik solve saja, sehingga didapatkan hasilnya itu 155,33 hari. Lalu di sini ada jalurnya sendiri, yaitu dari ABCDE H, yaitu dengan kartnya itu sendiri, yaitu seperti ini untuk precedence diagramnya sendiri. Nah, dapat disimpulkan bahwa hasil dari RStudio dan POMQM ini memiliki nilai yang sama, yaitu 155,33 hari, yang berarti waktu pengerjaan untuk soal nomor 2 yaitu 155,33 hari. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.